Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran seni budaya. Dan kali ini kita akan membahas tentang seni lukis. Seperti biasa, saya akan menyampaikan dahulu apa saja yang akan kita capai pada semester ini. Tentunya untuk kalian yang sudah bertemu dengan saya dari kelas 7, itu sudah tahu pelajaran seni budaya itu yang akan kita pakai adalah dua aspek. Yang pertama, seni rupa dan seni musik. Oleh karena itu kalian bisa mendownload buku panduannya di link yang sudah wali kelas kalian share. Nanti kalian silakan download seni budayanya yang aspek musik dan aspek tari. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang pengertian lukisan dan gaya lukisan. Yang kedua, tema dalam berkarya seni lukis. Yang ketiga, alat, bahan, dan media seni lukis. Yang keempat, ada teknik berkarya seni lukis. Nah, pada bab ini kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian seni lukis, kemudian mengidentifikasikan berbagai tema dalam berkarya seni lukis, kemudian mengidentifikasikan berbagai aliran berkarya seni lukis, kemudian mengklasifikasikan berbagai karya seni menurut tema berkarya seni lukis, lalu mengidentifikasikan berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis, kemudian membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema, dan yang terakhir berkarya seni lukis dengan berbagai media, alat, dan bahan. Jadi seperti biasa, pada awal-awal pertemuan kita akan cari dulu penjelasannya, akan dijelaskan dulu teori-teorinya, kemudian nanti kalian akan latihan atau ulangan harian bab 1, lalu kalian akan mengambil nilai prakteknya, yaitu menggambar, membuat seni lukis. Jadi seperti biasa, setiap bab itu memerlukan dua nilai. Yang pertama nilai teori, yang kedua nilai praktek. Jadi nanti hasil karya seni lukis kalian akan masuk ke nilai praktek, dan ulangan harian kemudian latihan itu adalah akan masuk ke nilai teori. Kita masuk ke materi pertama. Melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Jadi dasar objeknya itu 3 dimensi dan kita menjadikannya 2 dimensi menggunakan emosi, ekspresi, dan hasil karya dari si pelukis tersebut. Jadi apa yang kita lihat dengan mata kita akan kita tuangkan dengan menggunakan tangan kita, tentunya juga dengan bantuan alat dan bahannya serta media, menjadi 2 dimensi. Itu yang dimaksud dengan melukis. Sedangkan seni lukis adalah pengembangan dari menggambar. Jadi dasarnya adalah menggambar. Nah, ketika itu dikembangkan menjadi sebuah seni lukis, di mana di situ lebih lengkap daripada menggambar. Kalau menggambar kita biasanya sederhana. Tapi kalau sudah masuk ke lukisan itu sudah lebih kompleks lagi, sudah lebih detail lagi dari pencahayaannya, kemudian gelap terangnya, kemudian teksturnya, kemudian alat dan bahannya juga sudah lebih kompleks lagi, dan medianya pun sudah lebih kompleks lagi daripada menggambar. Kalau menggambar kita biasanya itu di buku gambar, ya kan, bisa di kertas HVS dan lain-lain. Tapi kalau seni lukis itu sudah lebih banyak lagi medianya, bisa di tembok, bisa di mobil pun bisa dilukis, kemudian bisa di kanvas, kemudian bisa di tempat-tempat yang lain, di lapangan itu juga bisa dilukis. Nah, bicara tentang seni lukis, dalam hal ini kita akan membahas 3 aliran yang berdasarkan cara mengungkapkannya. Jadi sebenarnya aliran tuh banyak, tapi kita akan kelompokkan menjadi 3 saja berdasarkan cara pengungkapannya, di mana aliran ini adalah menentukan bagaimana si tema lukisan tersebut, kemudian ciri khas lukisan tersebut, kemudian juga teknik lukisan tersebut. Apa saja 3 golongan aliran seni lukis berdasarkan cara pengungkapannya? Yang pertama ada representatif, yang kedua ada deformatif, dan yang ketiga ada non-representatif. Yang pertama ada representatif. Apa itu representatif? Jadi, representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Nah, jadi representatif ini lebih ke real lah, yang seperti kita lihat seperti itu. Representatif juga dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada naturalisme, yang kedua ada realisme,
Dan yang ketiga ada romantisme. Naturalisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Jadi melukiskan sesuatu dengan sesuai keadaan nyata, sehingga perbandingan perspektif, tekstur ataupun warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin seperti kenyataannya. Jadi kalau naturalisme tuh dia natural gitu loh. Di mana pelukis-pelukis yang terkenal dalam aliran naturalisme yaitu ada Basuki Abdullah, ada Abdullah Suryobroto, ada Mas Pringadi, ada Wakidi, ada Claude, ada Rubens, ada Constable dan lain-lain. Kalian bisa lihat di Google, semuanya ada. Cari aja pakai pelukis aliran naturalisme, itu nanti akan keluar semua. Yang kedua ada aliran realisme dalam representatif. Jadi realisme adalah aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, tanpa tipu-tipu, tanpa bohong-bohong, dan apa adanya, tanpa mengurangi atau menambah objek. Jadi benar-benar dilukisnya tuh sesuai dengan apa yang dilihat mata, nggak ada yang dikurang, nggak ada yang ditambah. Dan penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Jadi benar-benar real, apa yang dilihat sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata, dan nggak nambah-nambahin, nggak kurang-kurangin. Nah, pada aliran ini terdapat beberapa tokoh juga. Yang pertama ada Trubus, yang kedua ada Wardoyo, yang ketiga ada Tarmizi, dan ada Dullah. Kalau kalian mau cari lagi seperti biasa di Mbah Google ada. Dan yang ketiga ada aliran romantisme dalam representatif, yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Jadi berimajinasi kalau romantisme ini. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, cerita-cerita kisah cinta antara ibu dan anak, antara kakak dan adik, antara orang tua dan anak, antara kakek dan cucu, dan bisa juga antara manusia dengan hewan peliharaan. Jadi romantisme atau kisah cinta itu tidak selalu tentang manusia dengan manusia, bisa juga manusia dengan hewan, dengan tumbuhan, bisa dengan Tuhan, seperti itu. Dan peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Pelukis yang bergaya romantisme tersebut antara lain ada Raden Saleh, kemudian ada Francisco Goya, dan ada Turner. Jadi kalian bisa lihat juga di Google pelukis yang memiliki aliran romantisme, di situ ada banyak. Lanjut kita ke gaya atau aliran yang kedua. Yang kedua ada gaya deformatif atau aliran deformatif, di mana aliran deformatif ini adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak menghilangkan bentuk dasarnya. Seperti tadi representatif, di aliran deformatif pun dibagi menjadi 4. Pertama ada ekspresionisme, yang kedua ada impresionisme, yang ketiga ada surrealisme, dan yang keempat ada kubisme. Kita bahas satu persatu, oke? Ekspresionisme adalah karya seni rupa yang penggambarannya berdasarkan suasana hati atau perasaan si pelukisnya. Jadi benar-benar berdasarkan dengan emosi pelukisnya pada saat itu. Jadi dia bisa bikin lukisan seperti orang yang sedih, bisa bikin lukisan seperti orang yang marah, kesal, segala macam, dan itu menggambarkan ekspresi dari si pelukis tersebut. Ingat ya, kata kuncinya ekspresionisme. Jadi bisa digabungkan. Jadi kata dasar ekspresi nih, ekspresionisme ini adalah sebuah aliran yang berdasarkan penggambarannya yaitu perasaan dari si pelukis tersebut. Yang kedua ada impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Perupa yang termasuk dalam aliran ini antara lain Claude Monet, Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan S. Sugiono. Yang ketiga ada aliran surrealisme, yaitu aliran seni rupa yang kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang sering ada di dalam mimpi. Pelukis juga berusaha mengabaikan bentuk-bentuk secara keseluruhan, kemudian mengolahnya sedemikian rupa bagian tertentu dari objek untuk menghasilkan kesan tertentu tanpa harus mengerti bentuk aslinya. Jadi aliran surrealisme ini biasanya si pelukis ini mempunyai imajinasi, mempunyai bayangan di dalam pikirannya, kemudian dia ungkapkan di kanvas, kemudian dia jadikan sebuah seni lukis tanpa harus dia ngerti bentuk aslinya itu seperti apa.
Jadi surrealisme ini lebih ke abstrak sebenarnya ya. Dan perupa yang beraliran ini yaitu Salvador Dali. Dan yang keempat ada kubisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasarnya kubus. Jadi dasarnya aja kubisme. Kalau kubisme ini alirannya, kalau bentuk dasarnya adalah kubus. Jadi jangan lupa, kubisme ini bentuk dasarnya kubus. Dan pelukis yang beraliran ini adalah Pablo Picasso, Butt Muchtar, Sri Hadi, Fajar Sidik, dan Muchtar Appin. Oke, kita masuk ke aliran yang ketiga atau gaya yang ketiga, yaitu gaya atau aliran non-presentatif. Jadi, non-presentatif adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya dan pada prinsipnya lebih menekankan pada unsur-unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-presentatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Jadi benar-benar bebas sekali untuk non-representatif ini. Dan gaya ini juga memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilah dengan garis-garis tegas. Oke. Dan untuk pelukis, pelopor gaya ini adalah Army Yahya, Fajar Sidik, Butt Muchtar, dan Sadali. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada tema seni rupa murni. Jadi, setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam menjalani hidupnya. Dan begitu juga dengan orang melukis. Orang melukis itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki tema yang berbeda-beda, memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Itu dapat dipengaruhi juga oleh suasana, oleh waktu, oleh kondisi geografis, dan ini sangat mempengaruhi hasil dari karya tersebut. Masuk ke dalam tema, apa sih tema itu? Jadi tema adalah sebuah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni. Nah, tentunya untuk membuat satu karya kita harus memikirkan dasarnya dulu, dimana dasarnya ini adalah tema yang paling utama. Jadi kalian harus tahu apa yang akan kalian buat. Jadi tema adalah sebuah gagasan, sebuah ide pokok yang di dalamnya sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi atau karya seni rupa 3 dimensi. Jangankan seni rupa, untuk kalian bikin puisi, untuk kalian bikin lagu, untuk kalian bikin apapun itu harus ada ide pokoknya. Dengan memahami tema yang ada pada sebuah karya seni, maka kita dapat memahami tujuan penciptaan karya tersebut. Jadi kalau kalian sudah tahu tema yang kalian buat itu apa, pasti kalian juga akan tahu tujuannya untuk bikin ini tuh untuk apa. Untuk tema-tema dalam karya seni rupa ada beberapa tema, yaitu yang pertama ada dengan tema hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri. Jadi hubungan antara kita dengan kita sendiri gitu. Yang kedua ada hubungan antara manusia dengan manusia lain. Hubungan antara saya dengan kamu, misalnya kamu dengan teman kamu, kamu dengan ibu kamu dengan bapak kamu, itu adalah hubungan diri kamu dengan orang lain. Yang ketiga ada hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Kita hidup ini di alam yang sangat luas. Oleh karena itu kita juga harus memiliki atau menjaga hubungan antara kita dengan alam. Dengan cara gimana? Pertama, jangan buang sampah sembarangan. Kedua, jangan coret-coret tembok sembarangan. Jangan main cabut pohon sembarangan. Jangan merusak taman. Jangan tebang pohon sembarangan. Nah, itu adalah salah satu bentuk hubungan kita dengan alam benda. Hubungannya kalau mau baik ya seperti itu, harus dijaga. Lalu yang keempat ada juga hubungan antara manusia dengan benda. Saya tebak, benda yang paling kamu cintai saat ini adalah handphone kamu. Sudah pasti. Kemana-mana bawa handphone, makan pegang handphone, semua pegang handphone. Nah, itu adalah salah satu hubungan kamu dengan benda yang kamu miliki. Kemudian hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Contohnya seperti apa aktivitasnya? Kamu adalah seorang pelajar. Aktivitas kamu yaitu pertama, belajar. Yang kedua, bantu orang tua. Yang ketiga, ngapain lagi? Misalnya beresin kamar. Terus kamu nyuci piring, misalnya nyuci, atau kamu main bola, atau kamu main PS, main ML. Itu adalah hubungan kamu dengan aktivitas kamu. Lalu yang keenam ada hubungan antara manusia dengan alam khayal. Biasanya nih kalau kita lagi diem, lagi bengong, pasti mikirin nanti siang makan apa ya, atau tiba-tiba ada aja di pikiranmu. Nah, itu adalah hubungan kamu dengan alam khayal kamu. Kamu bisa berkhayal sepuas-puasnya, semau kamu berkhayal itu tanpa batas. Itu salah satu contoh hubungan antara kamu atau antara manusia dengan alam khayalnya.
Seperti biasa, kalau membuat satu karya seni kita harus punya alat perangnya atau alat dan bahannya dalam berkarya seni lukis. Sama seperti menggambar. Yang pertama ada pensil, yang kedua ada pensil arang, yang ketiga ada pastel dan krayon, yang keempat ada pena, pulpen atau alat gambar untuk menggunakan media tinta, yang kelima ada tinta bak, yang keenam ada cat pewarna, dibagi jadi dua, cat air sama cat minyak. Yang ketujuh ada kuas, yang kedelapan ada pisau palet, dan yang kesembilan ada palet. Oke, sekian dulu materi kita pada minggu ini. Minggu depan akan kita lanjutkan materinya. Masih ada 2 lagi yang belum tersampaikan pada bab ini. Lalu setelah itu kita akan membuat ulangan harian. Kita akan laksanakan ulangan harian. Dan minggu depan yang lagi kita akan laksanakan praktek, yaitu kalian akan membuat seni lukis. Mudah-mudahan kalian gak bosen dengerin suara saya dari tadi ngejelasin, dan ada yang masuk lah sedikit-sedikit ya, mudah-mudahan. Jadi saya berharap kalian sehat selalu, kalian tetap semangat, dan jangan lupa yang kalian capai pada tahun ini adalah lulus dari 232 dan diterima di SMA atau SMK yang kalian tuju negeri ya. Jadi jangan lupa, itu adalah motivasi kalian sekarang. Jadi bukan naik kelas lagi, semoga kalian bisa lebih semangat lagi. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.